Setiap pagi kita sibuk, bangun tidur, mandi, sarapan, tak lupa untuk menunaikan sholat subuh, berangkat ke sekolah dengan seragam lengkap atau pakaian bebas sopan. Tapi sepulang sekolah, kita lelah, kita mengeluh seharian. Kenapa sih tadi pelajaran A gurunya galak banget? Sebel banget si C gak mau minjemin PR-nya. Tumben hari ini gak ada jam kos, kan jenuh banget belajar seharian. Dan masih banyak lagi. Kembali lagi ketika kita bangun tidur. Pernahkah kalian bertanya, kenapa sih harus ke sekolah? Kenapa harus capek-capek belajar? Buat apa sih? Lagian gak dapet duit juga kan? Stop, itu tandanya kita menuntut ilmu dengan sia-sia. Loh, bagaimana bisa? Ya, tentu bisa. Ketika kita belajar tanpa tahu artinya, disitulah seharusnya kita sadar bahwa kita menuntut ilmu tanpa adab. Lalu adabnya seperti apa sih agar semua keluhan tentang belajar bisa dihilangkan? Mudah saja. Pertama, niat. Terdengar sepele memang, tapi inilah kunci dasarnya. Mungkin selama ini kita lupa, ilmu yang kita pelajari adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita belajar tanpa meminta dengan tulus kepada Yang Maha Kuasa atas segala ilmu, jangan harap deh kita bisa mendapatkannya. Mulailah dari sekarang untuk ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kita semua akan dirahmati olehnya dalam menuntut ilmu. Kedua, bersungguh-sungguh dan penuh dengan rasa penasaran dalam menuntut ilmu. Katanya kita mau jadi pintar, mau jadi orang sukses, tapi kok malas-malasan dan banyak mengeluh. Itu tandanya kita tidak sungguh-sungguh. Sebagai pelajar yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malas itu harus kita hindari agar kualitas kita dalam menuntut ilmu meningkat, sehingga kita jadi lebih semangat dan haus akan ilmu tersebut. Ketiga, tidak boleh sombong dalam menuntut ilmu. Seringkali kita sudah merasa cukup dalam belajar. Kita merasa seolah-olah hanya kita yang bisa meraih peringkat 1 atau memenangkan pertandingan. Padahal belum tentu. Justru sifat tersebut malah menghambat kita menuju kesuksesan. Karena sombong termasuk sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah sudah tidak meridhoi ilmu yang kita pelajari, kegagalan pasti akan menimpa kita. Yang terakhir yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Niat sudah, sungguh-sungguh jelas, tidak sombong pastinya. Tetapi menuntut ilmu tidaklah sempurna apabila kita tidak menerapkannya ke dalam kehidupan kita dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah 4 adab menuntut ilmu menurut agama Islam. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu. Dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak memiliki ilmu.